sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas putar dunia kesehatan tentunya. Hari ini kita akan bahas mengenai radang tenggorokan. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan radang tenggorokan, seperti apa gejalanya, dan bagaimana cara mengobatinya dan juga mencegah supaya kita tidak terkena radang tenggorokan ini ya. Di sini sudah bersama narasumber kita ada Dr. Liza Fatiariani di sini. Halo Dr. Liza, apa kabar? Halo Mbak Cynthia, Alhamdulillah luar biasa ya sore ini. Mbak Cynthia gimana? Sehat? Sehat juga, baik dokter. Oke, dokter kita akan bahas soal radang tenggorokan ya dok hari ini. Oh iya, boleh. Ya, nah mungkin ini juga sering dirasakan orang-orang juga dokter, apalagi mungkin di masa pandemi, kemudian di perubahan musim hujan juga ya dokter sekarang, sudah mulai perubahan musim hujan, orang sudah banyak yang merasakan radang tenggorokan ini. Nah, mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama nih dokter. Sebetulnya apa sih dokter radang tenggorokan itu sendiri dan penyebabnya apa? Oke, jadi radang tenggorokan itu adalah suatu kondisi di mana tenggorokan kita itu terasa perih, kemudian nyeri, terbakar, panas, dan sulit saat menelan. Jadi kalau misalnya ditanya apa penyebabnya, kita harus bahas dulu nih. Radang itu apa? Jadi radang itu merupakan salah satu proses ya dari mekanisme pertahanan tubuh kita saat ada faktor eksternal, baik itu mikroba ataupun infeksi ataupun zat-zat yang menginfeksi yang masuk. Jadi itulah radang. Jadi ketika meradang, ketika terjadi proses peradangan ataupun inflamasi, maka tubuh kita itu akan terbentuk suatu mekanisme berupa 5 ya. Kalau misalnya radang itu ada namanya itu pertama kalor ataupun panas, kemudian rubor ataupun merah, kemudian dolor, nyeri, tumor, bengkak, dan satu lagi itu adalah function lesia ataupun kehilangan fungsi. Jadi ketika kita mengalami radang tenggorokan, maka salah satu dari kelima itu pasti akan terjadi. Dan yang paling sering itu adalah nyeri, terutama saat menelan dan terasa sangat tidak nyaman. Kemudian penyebabnya ada 2. Jadi penyebabnya itu bisa karena infeksi dari mikroba, baik bakteri ataupun virus, dan juga bisa karena non-infeksi ataupun non-mikroba. Dan seringnya itu karena infeksi, yaitu infeksi virus. Jadi radang tenggorokan itu sering bersamaan dengan infeksi virus seperti influenza, kemudian common cold, ataupun cacar, campak, dan juga mumps ataupun gondongan. Terus kalau misalnya yang non-mikroba itu, yang paling sering itulah karena alergi. Jadi ketika kita terpapar dengan alergen seperti serbuk sari, rumput, bulu-bulu binatang, debu, dan lain sebagainya, itu juga bisa mencetus radang tenggorokan. Itu. Oke, jadi memang faktornya banyak ya dokter ya? Banyak faktornya, nggak hanya 1-2. Gitu. Makanya mungkin tadi gejala-gejalanya mirip seperti lagi flu ya dok? Ya benar. Jadi kalau misalnya memang penyebabnya itu adalah virus influenza ataupun virus rhinovirus yang menyebabkan common cold, maka biasanya itu sering berbarengan. Itu jadi kita merasa pusing, kemudian meler, nyeri kepala, meriang, dan juga nyeri tenggorokan. Gitu. Oke. Nah, tapi ada juga dok yang bilang kalau cuaca dingin gitu ya dok, cuaca hujan gitu, salah satu penyebab juga sakit tenggorokan, radang tenggorokan ini. Ada hubungannya nggak sih dok ini dok? Jadi memang ya, kalau misalnya perubahan cuaca dari terlalu panas menjadi terlalu dingin, itu sering orang mengalami radang tenggorokan. Itu sebenarnya ada hubungannya. Jadi kan ketika cuaca terlalu dingin, apalagi kalau misalnya di dalam ruangan ber-AC yang sangat dingin, itu akan menyebabkan mulut dan juga tenggorokan kita menjadi kering. Jadi ketika kering, itu mudah teriritasi. Jadi ketika teriritasi, maka muncullah radang tenggorokan. Jadi ada hubungannya, karena kering, jadi teriritasi dan meradang. Oke, berarti ada hubungannya juga dengan imun tubuh nggak sih dok? Artinya? Iya, ada hubungan dengan imun tubuh. Jadi itu kembali lagi ke penyebab tadi. Jadi kalau misalnya penyebab tadi yang disebabkan oleh infeksi, terutama infeksi oleh virus, maka imunitas tubuh itu sangat
berperan di situ. Jadi ketika imun kita kuat, maka virus itu tidak bisa bertahan lama di tubuh kita. Namun ketika imunitas kita itu sedang drop, maka si virus itu akan mudah masuk. Pertama kita mungkin hanya sekedar flu biasa, ya. Namun karena imun kita tidak sedang drop, maka virus itu bisa masuk ke aliran darah, termasuk ke tenggorokan. Makanya kita mengalami radang tenggorokan. Oke. Nah, ada juga dokter yang bilang makan makanan manis juga bisa menyebabkan radang tenggorokan. Ini betul juga nggak sih, Dok? Nah, jadi ada memang beberapa orang yang mengeluhkan seperti itu, dan saya sendiri juga kalau misalnya mengonsumsi makanan yang terlalu manis, ya itu langsung tenggorokan saya itu langsung nggak enak, langsung meradang. Dan itu memang ada hubungannya, walaupun secara tidak langsung. Jadi makanan yang terlalu manis itu bisa menyebabkan asam lambung kita naik. Nah, jadi ketika asam lambung naik, maka dia akan mengiritasi tenggorokan kita, terutama di bagian laring. Laring itu yang paling bawah dari tenggorokan kita. Jadi ketika laring teriritasi dan terus-menerus, ya, itu akan menyebabkan radang tenggorokan. Atau juga dikenal dengan kalau misalnya iritasi pada laring akibat makan makanan yang manis itu dikenal dengan laringopharyngeal reflux. Nah, ya, jadi asam lambung naik sampai ke laring sehingga menyebabkan iritasi dan terjadilah radang tenggorokan. Oke, jadi memang ada hubungannya berarti ya, Dok, ya? Ada, walaupun memang tidak langsung ya, karena memang untuk beberapa orang yang tidak mengalami masalah pada lambung, terutama tidak sakit GERD ataupun gastroesophageal reflux disease, itu aman-aman aja. Namun pada orang-orang yang mengalami penyakit GERD itu cenderung akan naik asam lambungnya kalau misalnya makan makanan yang terlalu manis. Mungkin itu juga ya, Dok, penyebab anak-anak kadang-kadang yang suka makan permen, akhirnya batuk dan flu. Tadi ada hubungannya ternyata ya, Dok, dengan makan makanan manis. Bisa jadi, iya, bisa jadi. Dan memang anak-anak juga merupakan yang resiko terkena radang tenggorokan yang paling tinggi kalau dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi bisa 30 sampai 40 juta orang di Amerika itu berkunjung ya karena radang tenggorokan. Dan kalau misalnya di seluruh dunia dikalkulasikan itu ada 13 juta orang seluruh dunia itu berkunjung ke praktek dokter karena radang tenggorokan itu. Oke. Kalau minum es, dokter, apakah bisa sebabkan radang tenggorokan juga, Dok? Minum es. Jadi sebenarnya penelitian ya terhadap ada nggak sih kaitan antara minum es dengan radang tenggorokan itu sudah sering dilakukan dan ternyata tidak ada hubungan. Namun ya di praktek sehari-hari sering memang pasien datang mengeluhkan nyeri tenggorokan, setelah ditanya riwayat konsumsi makanan apa, pasien itu mengeluhkan kalau dia terlalu banyak konsumsi es. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya ada hubungan, sebenarnya tidak ada hubungan ya antara konsumsi es dengan radang tenggorokan. Namun untuk beberapa orang yang mengalami kesulitan saat menelan atau dikenal dengan akalasia, itu memang ada penelitian yang menyebutkan bahwa konsumsi air dingin ataupun es bisa menyebabkan radang tenggorokan. Oke. Nah, sebetulnya, Dok, orang-orang seperti apa nih, Dok? Kondisi yang seperti apa yang membuat beresiko tinggi untuk terkena radang tenggorokan ini, Dok? Orang yang beresiko tinggi ya, jadi orang yang beresiko tinggi itu seperti yang saya sebutkan tadi adalah anak-anak dan remaja. Anak-anak dan remaja itu paling banyak mengalami radang tenggorokan. Kemudian perokok. Ya, perokok baik aktif maupun pasif juga memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami radang tenggorokan. Kemudian imun seperti yang Mbak Cynthia bilang tadi, ketika imun kita drop, maka radang tenggorokan mudah terjadi. Dan orang yang dengan riwayat alergi, ya, baik itu rinitis alergi ataupun sudah sinusitis, itu juga cenderung mengalami radang tenggorokan. Oke. Tapi gejalanya ini sebetulnya rada mirip dengan amandel nggak sih, Dok? Apa enggak, Dok? Jadi nih, jadi kan di tenggorokan kita itu ada 3 bagian, ya, 3 bagian yang sering terkena radang. Yang pertama itu faring,
ya. Yang langsung setelah mulut itu faring. Kalau misalnya meradang itu dikenal dengan faringitis. Kemudian setelah faring itu ada amandel. Amandel kalau misalnya dalam istilah kedokteran itu tonsil. Yang dua itu, nah itu tonsil itu kalau misalnya meradang juga termasuk ke dalam radang tenggorokan, ya, itu dikenal dengan tonsilitis. Kemudian ke bawah lagi di kotak suara ataupun laring, kalau misalnya di situ meradang maka akan mengalami laringitis. Jadi seperti yang Mbak Santia tanya, amandel sama nggak sih dengan radang tenggorokan? Maka sama. Sebenarnya amandel itu bukan radang, jadi amandel itu bagian dari tenggorokan ataupun tonsil. Jadi ketika dia meradang, maka tinggal kita tambahkan is, jadi tonsilitis. Oke, baik. Nah, sebetulnya tapi dok, ini termasuk penyakit menular nggak sih dok? Kalau misalnya saya lagi radang, gitu, kemudian misalkan menularkan orang lain atau gimana ini dok? Nah, kembali lagi ke penyebabnya tadi. Penyebabnya apakah radang tenggorokan itu karena bakteri, virus, ataupun penyebab-penyebab lain seperti alergi, kemudian karena iritasi, dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri, maka itu bisa menular. Ya, kalau misalnya kita radang tenggorokan beriringan dengan flu, misalnya, maka ketika kita bersin, ya, virus flu itu akan menular ke orang lain. Itu juga dengan bakteri. Tapi kalau misalnya penyebab radang tenggorokannya itu bukan karena infeksi, maka itu tidak menular. Oke, baik. Tapi kalau penularannya itu dok, gimana dok kalau misalnya disebabkan oleh flu tadi ya dokter ya, influenza itu penularannya gimana sih? Apakah minum bersama, selain bersin gitu dok, apa saja penularannya dok? Jadi kalau misalnya flu itu kan bisa menyebabkan adanya droplet, percikan dahak. Nah, jadi percikan dahak itu bisa mengandung virus dari baik itu influenza ataupun rhinovirus, jadi itu bisa menyebabkan penularan. Namun kalau misalnya lewat cairan tubuh ataupun tempat minum dan sebagainya, itu memang tidak menular. Belum ada penelitian yang mengatakan itu menular. Namun alangkah baiknya jika kita tidak saling tukar menukar tempat makan, minum dan sebagainya. Apalagi terutama kalau misalnya kita sedang flu ataupun sedang radang tenggorokan. Oke, baik. Baiklah, Dokter Liza, nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya ya, dok. Oke. Nah, sahabat Eljon, itu dia tadi saya dan juga Dokter Liza udah bicara soal radang tenggorokan ya. Jadi kita sudah tahu penyebabnya apa, kemudian bagaimana juga penularannya kalau misalnya disebabkan oleh beberapa penyebab tadi yang bisa menularkan. Nah, nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum.